Assalamualaikum Bang, jumpa lagi dengan Anoy di Auto Borneo Channel Bang ya. Gimana kabarnya, keadaannya hari ini Bang? Semoga semua yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat semua Bang ya. Yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya Bang. Dan yang lagi cari rejeki semoga dilancarkan rezekinya. Kita lagi sama-sama nyari rezeki Bang. Oke Bang ya, jadi di sini ada Honda CR-V Bang. CR-V ini tahun 2012 awal Gen 4 ya, CR-V Hiu ya kalau nggak salah, ini orang bilang CR-V Hiu. Nah jadi untuk mobil CR-V ini tuh kendalanya ada pada kaki-kaki ya. Kaki-kaki itu bunyi sebelah kiri Bang. Nah, bunyinya lumayan mengganggu Bang ya. Nah kata beliau ini, ownernya ini kemarin udah pernah apa ya namanya, udah servis kaki-kaki katanya, cuman nggak begitu lama itu ada muncul lagi ya, sekitar 3-4 bulanan gitu ya, kok muncul lagi suaranya ya. Suaranya itu lumayan mengganggu Bang di bagian sebelah kiri, bawah kiri ya, depan. Nah setelah saya cek juga ini kondisinya nih Bang. Nah jadi shock breaker baru, link stabil baru, tie rod ini juga baru Bang, long tie rod juga baru, ball joint oke. Nah jadi saya curiga itu ada pada rekstir Bang ya, karena rekstirnya ini udah pakai EPS. Memang yang 2400 cuman udah pakai EPS. Kalau yang 2400 yang masih Serpent Gen 3 itu masih power steering Bang ya. Tapi yang 2000 itu udah pakai EPS juga Bang. Nah jadi EPS itu electronic power steering. Nah ini yang saya buka nih, nanti kita dengarkan Bang bunyinya itu seperti apa. Ini saya cek secara visual atau manual, mobil tidak jalan, nanti akan kedengeran Bang. Oke Bang ya, jadi caranya seperti apa Bang, disimak aja selanjutnya Bang ya. Ini nanti kalau memang positif rekstirnya kena, itu kita akan bongkar rekstirnya Bang. Itu minimal banget, nanti kita ganti busing dulu, busing teflonnya kita ganti. Nah terus kita lihat perkembangannya Bang. Kalau memang di bagian gigi reknya itu kena ya gimana Bang ya. Kalau gigi itu udah kena tuh mau dibilang repair bisa, cuman biasanya nggak bertahan lama Bang. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk infonya tuh, masalah perbaikan rack steering. Jadi rack steering ini memang sedikit agak riskan ya. Kita bilang nggak bisa diperbaiki, bisa sebenarnya, cuman ya untung-untungan Bang. Saya aja biasanya tuh nggak berani garansi terlalu lama, karena rack steering ini kadang-kadang ya bikin jadi bumerang bagi para mekanik ya. Kadang udah kita perbaikan capek-capek, tahu-taunya masih bunyi aja gitu. Tapi kita lihat dulu lah kondisinya ini ya. Oke, nah cara ngeceknya gimana Bang? Ini saya lepas, sudah tirut saya lepas, terus rack in udah saya lepas. Saya mau ketok di bagian rack innya ini, bunyinya seperti apa ya, kita dengarkan aja nih Bang. Oke Bang, jadi ini saya ketok di bagian sini Bang ya. Ini kan rack in Bang. Ini mau saya ketok di sini pakai tangan seperti ini aja Bang. Nah coba dengarkan bunyinya, coba ya. Oke Bang, jadi setelah diketok itu memang kedengaran bunyinya tok tok gitu Bang ya. Jadi itu menandakan bahwa busingnya itu ada kelonggaran Bang. Nah jadi saya pastikan ini langsung saja saya eksekusi dan dibongkar Bang ya, untuk bagian busingnya ini Bang. Nah Bang, jadi setelah saya bongkar di bagian rumahan busingnya ini Bang, ternyata rekstir ini memang udah pernah dibongkar. Jadi untuk busingnya cuman diakalin, diganjal supaya lebih rapat lagi tanpa dilakukan penggantian pada busingnya. Jadi otomatis kalau di servis seperti itu dia tidak akan bertahan lama Bang ya, karena busingnya tidak diganti dengan busing yang baru. Karena busing yang lama diakalin biar ngepres lagi, jadi otomatis dia mengalami kekocakan lagi Bang, begitu. Nah jadi di sini langsung saya ganti dengan busing yang baru. Dan mohon maaf untuk kelanjutan videonya terpotong Bang ya. Jadi intinya
Untuk mobil ini saya lakukan penggantian bushing Rextir dengan yang baru, dan alhamdulillah untuk hasilnya tidak ada bunyi-bunyi lagi bang. Jadi saya pakai bushing yang custom, pakai bushing teflon. Oke, mungkin itu aja bang ya infonya ya. Terima kasih telah menyimak videonya, semoga bermanfaat.